Ananda Muhammad Fadilah Ashraf naik melalui tangga di asrama pondok beserta ayah dan ibunya untuk bersiap-siap pamit dan mengambil tasnya. Perkenalkan dulu calon santri. Tanda tutur kata Pak Ustadz. Ananda bersiap-siap melakukan foto bersama. Setelah melakukan sesi foto bersama dengan santri lainnya, santri yang biasa disapa Ananda Adil pun meninggalkan ruangan pondok keluar melalui pintu serbaguna dan kembali pamit pulang. Tujuan berlibur semester. Suasana pun tiba Ananda menuju ke area parkiran dan juga melihat salah seorang keluarganya Ananda yang biasa disapa Haji Subuh. Dan teman-temannya pun lain ikut mengantar sampai ke parkiran pondok. Suasana Ananda naik mobil bersama orang tua dan keluarganya. Nah, ini adalah orang tua Ananda Muhammad Al-Amin yang biasa disapa Ananda Almin. Alhamdulillah suasana semakin nyambung sewaktu orang tua Almin bercerita kepada ibu anak-anak di pondok. Ananda pun pamit bersama dengan ibunya dan tas ranselnya. Yang awalnya ibunya yang tarik tapi inilah santri. Ananda pun langsung mengambilnya lalu dibawalah dengan mudah dengan cara cukup ditarik di halaman pondok. Ananda pun meninggalkan pondok untuk berlibur yang dibonceng langsung oleh mamanya. Nah, kalau yang ini Ananda Muhammad Sadewa Nur Furkan, yang biasa disapa Dewa. Ananda dijemput oleh kakaknya dan yang menarik ya. Di sini Ananda langsung disuruh bawah mobil. Gokil, gokil. Hati-hati di jalan Ananda. Nah, kalau yang ini Ananda Muhammad Sadewa Nur Furkan, yang biasa disapa Dewa. Ananda dijemput oleh kakaknya dan yang menarik ya. Di sini Ananda langsung disuruh bawah mobil. Gokil, gokil. Hati-hati di jalan Ananda. Nah, kalau yang ini Ananda Muhammad Sadewa Nur Furkan, yang biasa disapa Dewa. Ananda dijemput oleh kakaknya dan yang menarik ya. Di sini Ananda langsung disuruh bawah mobil. Gokil, gokil. Hati-hati di jalan Ananda. Terus ini adalah orang tua Ananda Muhammad Rehan Saputra yang biasa disapa Rehan. Orang tuanya pun menuju gazebo ke motor. Masya Allah. Hati-hati nak di jalan. Lalu ini siapa? Ke motor. Masya Allah. Hati-hati nak di jalan. Lalu ini siapa? Inilah adalah Muhammad Gian Al-Furkan. Dijemput oleh sepupunya. Tapi katanya masih mau kembali di pondok. Karena barangnya masih di simpang tutur kata Ananda. Oke, siap. Nah, yang memasuki ruangan pondok adalah orang tua Muhammad Zuhri Al-Karirah. Dan di samping beliau kita juga lihat orang tua Ananda Muhammad Ibra Azriel, yang disapa Pak Asrul. Makasih Pak. Nah, selanjutnya tibalah Ananda pamit dan menuju area parkiran pondok. Untuk siap-siap pulkam. Iya, hati-hati ki Pak di jalan. Selanjutnya saya mengantar orang tua Ibra ke area parkiran. Dan suasana pamit pun semakin syahdu. Masya Allah. Yang kita lihat di samping atau yang saya tempati sandar adalah jemuran sarung bantal. Maklum, iya, selamat, hati-hati ki semua di jalan. Bapak dan Ibu. Nah, ini yang tadi memasuki ruangan pondok adalah orang tua Muhammad Zuhri Al-Karirah. Dan di samping beliau kita juga lihat orang tua Ananda Muhammad Ibra Azriel, yang disapa Pak Asrul. Makasih Pak. Nah, selanjutnya tibalah Ananda pamit dan menuju area parkiran pondok. Untuk siap-siap pulkam. Iya, hati-hati ki Pak di jalan. Selanjutnya saya mengantar orang tua Nur Wahyu yang datang menjemput. Kebetulan beliau saya kenal sebagai anak santri juga. Waktu masih sama-sama mondok. Yang baju warna biru adalah Ustadz Yusril. Dan ada juga adiknya Ananda di bawah. Masya Allah, nah kita lihat Ananda sudah persiapan. Bawa tasnya. Ananda pun pamit beserta keluarganya. Yang kita lihat adiknya, yang menggemaskan, ikut juga menjemput Ananda di pondok. Kuat juga jalan. Ya, Masya Allah. Kemudian kita lihat Sekda Nur Wahyu yang datang menjemput.
Kebetulan beliau saya kenal sebagai anak santri juga. Waktu masih sama-sama mondok, yang baju warna biru adalah Ustadz Yusril. Dan ada juga adiknya Ananda di bawah. Masya Allah, nah kita lihat Ananda sudah persiapan. Bawa tasnya. Ananda pun pamit beserta keluarganya. Yang kita lihat adiknya, yang menggemaskan, ikut juga menjemput Ananda di pondok. Kuat juga jalan. Ya, Masya Allah. Kemudian sekarang ini adalah orang tua Ananda Muhammad Azam Al-Ghazali bersama dengan orang tuanya Ananda Andi Ahmad Kibrah dan tanpa terasa waktu duhur sudah masuk. Santri pun bersiap-siap ambil wudhu, lalu menuju ke masjid. Nah, yang terlihat baru-baru itu adalah orang tua Ananda Fajar Subhan Adiputra. Sekarang ini adalah orang tua Ananda Muhammad Azam Al-Ghazali bersama dengan orang tuanya Ananda Andi Ahmad Kibrah dan bapaknya Ananda ini adalah beliau adalah pondok. Begitu ceritanya. Nah, di jalan saya masih menemui saudara yang perempuan. Maka terlihatlah berjalan bertiga sehabis salat berjamaah di masjid. Nah, kebetulan suasana di sore hari ini terlihat berkabut, yang banyak orang cari, sesuai namanya embun pagi. Terlihat juga gerbang utama pondok. Nah, bisa kita lihat ini orang tuanya Ananda Kibrah berjalan menuju mobilnya, masjid. Nah, kebetulan suasana di sore hari ini terlihat berkabut, yang banyak orang cari, sesuai namanya embun pagi. Terlihat juga gerbang utama pondok. Nah, bisa kita lihat ini orang tuanya Ananda Kibrah berjalan menuju mobilnya. Dan nampak terlihat juga di gazebo saudaranya Ananda. Adiknya kita doakan jadi anak soleh dan penghafal Al-Quran. Amin ya Rabbal. Dan kita bisa juga lihat ayah dan mamanya Ananda yang biasa disapa Fajar. Dan nampak terlihat juga Ananda Muhammad Azam Al-Ghazali berjalan, mau pamit, diiringi senyuman bahagia. Orang tuanya pun pamit. Nah, ini adalah terlihat juga Ananda Muhammad Azam Al-Ghazali berjalan, mau pamit, diiringi senyuman bahagia. Orang tuanya pun pamit. Nah, ini momen foto bersama keluarga Ananda Kibrah bersama saudaranya. Tentu suasana yang terjadi sekarang ini adalah suasana kabut yang jarang terjadi. Dan ini sangat menginspirasi. Kedua orang tua Ananda sama orang tuanya. Tibalah kedua mobil tersebut meninggalkan area pondok. Iya, selamat. Hati-hati semua di jalan Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kunjungannya. Coba lihat area kabut di pondok dan suasana pun terasa sunyi. Momen foto bersama keluarga Ananda Kibrah bersama saudaranya. Tentu suasana yang terjadi sekarang ini adalah suasana kabut yang jarang terjadi. Dan ini sangat menginspirasi. Kedua orang tua Ananda sama orang tuanya. Tibalah kedua mobil tersebut meninggalkan area pondok. Iya, selamat. Hati-hati semua di jalan Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kunjungannya. Coba lihat area kabut di pondok dan suasana pun terasa sunyi. Nah, adalah Ustadz Yusril, beliau adalah pembina pondok Tahfiz Bontoa. Beliau juga pamit pulkam selama. Terus tidak lama kemudian orang tua Ananda Naufal pun tiba di pondok. Sambil berkenalan dengan salah satu penjemput santri. Tutur kami,
Oh iya, makasih banyak Pak. Barik basa. Oleh-olehnya, kami doakan tambah banyak rezeki kita Pak dan keluarga ta. Nah, di kesempatan kali ini, Pak Saleh Hasan menikmati suasana pemandangan di sekitar pondok dan orang tuanya Ananda Naufal. Suasana haru tak terbendung. Rasa kangen kita punya santri, yakni orang tuanya terhadap anaknya Ananda Naufal. Selanjutnya Ananda Naufal sama Ananda Farid sudah bersiap-siap pamit pulang liburan di rumah masing-masing. Ditandai dengan adanya koper, tas dan lainnya. Adinda Nabila coba juga dorong koper. Berat nak, bercanda papa nak. Ya, tibalah saatnya antar kedua rombongan menuju parkiran dan terlihat kebahagiaan kedua orang tua yang menjemput kita punya santri. Maka dari itu mari kita takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Hati-hati ki semua di jalan Bapak dan Ibu. Allahu Akbar. Masya Allah. Hati-hati ki semua di jalan Bapak dan Ibu. Sehat-sehat ki selalu amin ya rabbal alamin. Dan setelah mereka meninggalkan pondok dengan tujuan berlibur, maka tinggallah tersisa 2 orang, yakni mereka adalah tua rumah si kembar Rangga Husen dan Randi Hasan. Yang setia kawan tutur, kata beliau kepada Pak Ustadz, bahwa nanti balik semua pi temanku Pak Ustadz. Baru balika juga di rumah. Kadekat ji, tutur katanya kepada kami. Masya Allah, contoh sekaligus inspirasi buat seluruh santri bahwa begitu indah dan enaknya mondok di Tahfiz Bontoa. Tidak hanya itu, beliau walau masih tersisa 2 orang, masih tetap di hati. Salat berjamaah di masjid, bahkan salah satu di antara mereka jadi imam salat ashar di Masjid Nurul Haq Mbun Pagi Bontoa. Dan setelah salat saya pun setia masih mengikutinya dari belakang sampai menuju ke asrama pondok. Kata beliau, Pondok langsung isunya dulu. Minggu ni boleh. Hari Minggu. Mengantar ke singkatnya belum ngantar mah.